Sesaat lagi Anda akan menyaksikan CNN Indonesia Live Event pengumuman Menteri Kabinet Prabowo Gibran in association with 2024-2029. Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 sebagai berikut. 1. Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan, SH, MSI, PhD, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 4. Profesor Dr. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 5. Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 6. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MSI, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 7. Zulkifli Hasan, SEMM, Menteri Koordinator Bidang Pangan. 8. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. 9. Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. 10. Sugiono, Menteri Luar Negeri. 11. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Pertahanan. 12. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Menteri Agama. 13. Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum. 14. Natalius Pigai, SIP, Menteri Hak Asasi Manusia. 15. Dr. Andes Agus Andrianto, SHMH, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 16. Dr. Sri Mulyani Indrawati, SE, MSc, Menteri Keuangan. 17. Profesor Dr. Abdul Muti MED, Menteri Pendidikan. 18. Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya lengkapi ya, tadi 17. Profesor Dr. Abdul Muti MED, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya lanjutkan, Dr. Fadlizon MSc, Menteri Kebudayaan. 20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. 21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial. 22. Profesor Insinyur
Yasyarli, PhD, Menteri Ketenagakerjaan. 23. Abdul Kadir Karding, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 24. Dr. Haji Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. 25. Dr. Budi Santoso, MSI, Menteri Perdagangan. 26. Dr. Bahlil Lahadalia, SE, MSI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 27. Insinyur Dodi Hanggodo, MPA, Menteri Pekerjaan Umum. 28. Marwar Sirait, SIP, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. 29. Yandri Susanto, MPD, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 30. M. Iftitah S. Surya Nagara, SHMA, Menteri Transmigrasi. 31. Dudi Purwa Gandhi SH, Menteri Perhubungan. 32. Mutia Fiada Hafid, Bachelor Engineering, MIP, Menteri Komunikasi dan Digital. 33. Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. 34. Raja Juli Antoni, PhD, Menteri Kehutanan. 35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. 36. Nusron Wahid, SS, MSI, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. 37. Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi, MS, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 38. Rini Widyantini, SH, MPM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. 40. Dr. Wihaji SAG, MPD, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 41. Dr. Hanif Faisal Nurofik, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 42. Rozan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 43. Budi Ari Setiadi, MSI, Menteri Koperasi. 44. Maman Abdurrahman ST, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 45. Widyanti Putri, Menteri Pariwisata. 46. Teguh Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif. 47.
Hajah Arifatul Khairi Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 48, Abe Nandito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, kementerian dan lembaga yang tidak di bawah koordinasi oleh Menko, yaitu 49, Profesor Dr. Haji Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung. 50, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara. 51, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan A.M. Putranto, Kepala Staf Kepresidenan. 52, Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden. 53, Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Daftar Wakil Menteri. Muhammad. Oke. Baik, demikian adalah susunan para menteri dan kepala badan dari Kabinet Merah Putih, dan selanjutnya akan saya bacakan daftar wakil-wakil menteri. Ya. Baik, saya persilakan para menteri untuk bisa kembali. Tempatnya kurang rupanya. Ya, ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jangan terima kasih. Tugas berat. Terima kasih. Ya. Siap. Tugas. Siap. Emang enak. Baru kita letakkan. Oke. Terima kasih Bu. Dengan menteri. Dan gitu dong. Jangan heboh. Ya. Baru saja Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih. Prabowo Gibran yang akan mendampingi Prabowo Gibran untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan 5 tahun ke depan. Nama kabinetnya adalah Kabinet Merah Putih, berisi 53 susunan. Ada beberapa Menko, ada 7 menteri koordinator, dan kemudian ada 5 institusi setingkat menteri yang tidak berada di bawah koordinator menteri atau di bawah menteri koordinator. Sisanya adalah menteri-menteri yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh Prabowo Subianto. Nantinya ke-53 orang yang hari ini sudah diumumkan, malam hari ini sudah diumumkan oleh Prabowo Subianto, akan dilantik secara resmi esok hari, yaitu Senin 21 Oktober 2024. Tadi kami sempat mencatat beberapa nama menteri dan juga menteri koordinator. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ini ada Budi Gunawan. Kemudian ada Yusril Iza Mahendra yang menjabat sebagai Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan juga Pemasyarakatan. Menko Perekonomian tetap dijabat atau didapuk oleh Airlangga Hartarto. Kemudian ada Pratikno sebagai Menko Manusia dan Kebudayaan.
AHY yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada pemerintahan Joko Widodo yang baru saja pagi tadi diserahkan estafetnya kepada Prabowo Subianto. Saat ini AHY diumumkan menjadi Menteri Koordinator Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan. Kemudian Muhaimin Iskandar, Ketum PKB, menjadi Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, dan juga Zulkifli Hasan menjadi Menteri Koordinator Pangan. Ada beberapa nama lama yang kami juga tadi dengar tetap menjabat sebagai menteri, seperti Menteri Dalam Negeri tetap dijabat oleh Tito Karnavian, kemudian Menteri Kesehatan tetap dijabat oleh Budi Gunadi Sadikin. Namun ada beberapa kementerian-kementerian baru seperti Menteri Hukum yang saat ini dipisah, yang tadinya Menteri Hukum dan Keamanan, saat ini hanya Menteri Hukum dijabat oleh Supratman. Kemudian Menteri Imigrasi Pemasyarakatan ini dipisah juga, tadinya di bawah Kemenkumham, sekarang menjadi kementerian sendiri, yaitu Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan yang dijabat oleh Agus Andrianto. Dan kemudian Kementerian Investasi yang tadinya hanya investasi, saat ini menjadi Menteri Investasi dan Hilirisasi yang dijabat oleh Ruslan Ruslani. Sedangkan untuk Jaksa Agung dijabat oleh Burhanuddin, kemudian Ketua BIN dijabat oleh Hendardi, kemudian ada KSP dijabat oleh AM Putranto, Ketua Kantor Komunikasi Presiden dijabat oleh Hasan Nasbi, dan Sekretaris Kabinet dijabat oleh Teddy Wijaya yang kita ketahui sebelumnya adalah ajudan dari Prabowo Subianto. Dan setelah pengumuman Kabinet Merah Putih pada malam hari ini, agenda Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka telah selesai karena besok pagi Prabowo Subianto akan melantik secara resmi para menteri yang malam hari ini sudah diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto. Dan rencananya besok tidak hanya pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih saja pada pagi hari. Namun pada sore harinya akan dilanjutkan kembali dengan pelantikan Wakil Menteri. Namun siapa saja Wakil Menterinya tentunya kita harus menunggu pengumuman resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Agenda pada tanggal 20 Oktober 2024 dengan dilakukannya pengumuman menteri pada malam hari ini itu artinya telah usai. Dimulai dengan pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pagi tadi dilantik dan diambil sumpahnya oleh MPR, dilakukan di gedung MPR DPR RI Senayan, Jakarta. Kemudian dilanjutkan malam hari ini. Dan kita sekarang akan mengikuti konferensi pers dari Istana Merdeka. Mari branding koperasi untuk meningkatkan gairah masyarakat berkoperasi. Yang kedua, digitalisasi koperasi. Dan yang ketiga adalah memperbaiki tata kelola dan SDM pengelola koperasi di seluruh Indonesia. Akan ada anggaran khusus atau mekanisme? Nanti itu dibicarakan dalam rapat kabinet dilakukan hari Rabu. Rapat paripurna, rapat kabinet paripurna pertama. Jam 10 besok dilantik. Gitu. Oke, cukup? Masih ya. Kita mendengarkan pernyataan
pernyataan resmi. Fokusnya akan apa nih Pak? Pertama target disatukan. Ya, ini ada satu Kemenko yang baru, Kemenko Hukum dan HAM, Keimigrasian dan Pemasyarakatan ya, yang menangani bidang hukum terutama setelah dilakukan pemecahan terhadap Kementerian Hukum dan HAM yang ada sekarang ini menjadi 3, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan saya diberi tugas untuk melakukan koordinasi terhadap kementerian-kementerian ini dan juga lembaga-lembaga lain yang nanti berkaitan dengan pembangunan hukum dan upaya penegakan hukum. InsyaAllah saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya karena memang selama ini saya memang banyak menangani masalah hukum walaupun berada di luar pemerintah. Tapi sekarang ini masuk ke dalam pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembangunan terhadap norma-norma hukum dan juga penegakan hukum di masyarakat kita. Saya kira demikian. Tapi kalau bicara soal hukum dan juga Ya, tentu kita setiap saat dapat melakukan pengkajian terhadap undang-undang yang ada. Apakah memang telah sesuai dengan undang-undang dasar kita, konstitusi kita, ataukah memang ada yang harus diperbaharui, baik karena harus menyesuaikannya dengan konstitusi maupun juga karena harus menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Karena itu terus-menerus akan dilakukan pengkajian terhadap segala norma hukum yang ada. Tentu aspek yang paling penting adalah bagaimana undang-undang itu supaya sejalan dengan konstitusi kita, terutama sekali menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat kita. Kita lihatlah nanti apa arahan Presiden dalam secara umum ya, dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita, baik persoalan hukum maupun persoalan HAM ya. Pada waktu lama sekali ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM ya, pada waktu itu saya sudah membuat undang-undang tentang pengadilan HAM dan pengadilan HAM ad hoc juga waktu itu sudah membuat Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan persoalan HAM di masa yang lalu. Walaupun sayangnya itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Presiden Jokowi sudah membuat satu aturan ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan HAM yang terjadi di masa yang lalu. Tapi sudah barang tentu fokus kita adalah melihat ke depan ya. Jangan kita ini terus melihat ke masa yang lalu, apalagi masa lalu itu sudah susah sekali untuk kita ungkapkan ya. Mungkin karena bukti-buktinya sudah tidak ada atau karena peristiwa itu sudah lama sekali. Lebih baik kita belajar dari pengalaman masa lalu itu, kemudian kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sekarang, dan kemudian kita membangun masa depan yang lebih baik, terutama bagi penegakan hukum dan konstitusi, demokrasi juga, dan penegakan HAM. Terima kasih banyak. Selamat bekerja, Prof. Saya baru jadi Menpora lagi nih. Seperti apa? Ya. apakah targetnya masih sama atau ada? Ya, pastinya dari Bapak Presiden Pak Prabowo hadir langsung di Paris Meksiko. Dia merasakan hasilnya dan memiliki semangat yang dimana peringkat di Olimpiade maupun Paralimpiadenya. Dan ya pastinya beliau kan kita ketahui itu gila olahraga juga. Jadi ya semangatnya pasti akan makin ngegas lah untuk olahraga. Ada kemarin juga sempat ada pembekalan di Hambalang, ada yang berkaitan spesifik dengan Menpora nggak, Mas? Ya, pastinya ketika pembekalan itu bagaimana positioning Indonesia di mata dunia, dan olahraga menjadi salah satu toolsnya dalam contohnya kebanggaan nasional dan juga diplomasi olahraganya. Jadi mungkin ke depan akan bertambah tupoksi di mana juga dengan olahraga. Jadi
ya pastinya baik itu generasi muda, pemuda dan olahraga, ya ini akan menjadi salah satu prioritas dan komitmen dari kepemerintahan Kabinet Merah Putih. Itu kembali jadi menteri Ya, sekarang sih udah termuda atau enggak, yang penting bagaimana ini kita sebagai generasi muda benar-benar bisa menunjukkan bagaimana bisa berkontribusi buat bangsa, khususnya untuk membantu para anak-anak muda dan juga olahraga Indonesia kita di mata dunia. Kenapa PSSI? Ya gimana? Ya, terkait dengan kecurangan itu diserahkan langsung dengan tim PSSI yang melakukan advokasi. Terkait dengan tetapnya pertandingan di Indonesia, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Ketum PSSI, di mana kita sebagai Menteri Olahraga sudah menjamin bahwa keamanan tim Bahrain di Indonesia pasti kita jamin. Dan ini jangan cari alasan bahwa Indonesia sangat aman buat bertanding. Dan Pak Ketum PSSI kemarin sudah koordinasi juga baik ke FIFA dan AFC, dan insya Allah nanti kita akan membuat surat bersama antara pemerintah dengan PSSI yang akan kita layangkan ke baik itu FIFA dan AFC, karena di sini adalah pembuktian bahwa Indonesia sangat siap untuk menerima para tamu-tamu tim-tim dunia dan untuk event kelas internasional begitu. Ya, terima kasih. 2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hub-In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. 9. Dr. Arif Hafaz Ugroseno, SHMH, Wakil Menteri Luar Negeri, beliau masih dalam perjalanan. 10. Doni Ermawan Taufanto, MDS, Wakil Menteri Pertahanan. 11. Dr. Haji R. Muhammad Syafi'i, SH M.Hum, Wakil Menteri Agama. 12. Profesor Dr. Edward Umar Syarif Hiariaj, SH M.Hum, Wakil Menteri Hukum. 13. Mugianto, MAP, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. 14. Silmi Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 15. Thomas A.M. Jiwandono, BAMA, Wakil Menteri Keuangan. 16. Profesor Suhasil Nazara, SE, MSc, PhD, Wakil Menteri Keuangan. 17. Dr. Anggito Abimanyu, MSc, Wakil Menteri Keuangan. 18. Dr. Fajar Riza Ulhaq, SHIMA,
Wakil Menteri Pendidikan. 19. Profesor Atip Latiful Hayat SHLLM PhD Wakil Menteri Pendidikan. 20. Profesor Dr. Fauzan MPD Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 21. Profesor Stella Christy PhD Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 22. Giring Ganesha Jumaryo SIKOM Wakil Menteri Kebudayaan. 23. Profesor Dr. Dante Saksono Harbuono SPPD PhD Wakil Menteri Kesehatan. 24. Agus Jabo Priyono Wakil Menteri Sosial. 25. Immanuel Ebenezer Gerungan SSOS Wakil Menteri Ketenagakerjaan. 26. Christina Aryani SESH MH Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 27. Zulfikar Ahmad Tawala MIKOM Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 28. Faisal Riza Wakil Menteri Perindustrian. 29. Diah Roro Esti Widyaputri BA MSc Wakil Menteri Perdagangan. 30. Yuliot MM Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 31. Insinyur Diana Kusuma Stuti MT Wakil Menteri Pekerjaan Umum. 32. Fahri Hamzah SE Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. 33. Insinyur Haji Ahmad Riza Patria MBA Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 34. Viva Yoga Mauladi MSI Wakil Menteri Transmigrasi. 35. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Suntana MSI Wakil Menteri Perhubungan. 36. Angga Raka Prabowo Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. 37. Nezar Patria MSc MBA Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. 38. Sudaryono Bachelor of Engineering MM MBA Wakil Menteri Pertanian. 39. Dr. Sulaiman Umar Wakil Menteri Kehutanan. 40. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Didit Herdiawan Asyaf MPA MBA Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. 41. Osi Dermawan BSc MSc Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. 42. Dr. Andes Febrian Alfianto Rudiart MIS Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 43. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Purwadi Arianto MSI Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 44.
Kartiko Wirjo Atmojo SE MBA, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. 45 Aminuddin Ma'ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. 46 Doni Oskarya MBA, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. 47 Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 48 Dias Faisal Malik Hendro Priyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 49 Todo Tua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 50 Dr. Ferry Joko Juliantono, SE MSc, Wakil Menteri Koperasi. 51 Helvi Yuni Moraza SE.MA, Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 52 Niluh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata. 53 Irene Umar BA, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif. 54 Veronica Tan, SERS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 55 Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. 56 Muhammad Kodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Saudara-saudara sekalian, demikian telah saya umumkan para menteri dan para wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Saya kira demikian, saudara sekalian. Terima kasih atas kesabaran saudara sekalian semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selesai. Selamat malam. Terima kasih. Baru saja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan susunan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Dan itu akhirnya agenda Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka di hari pertama mereka menjabat sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden secara resmi telah usai. Tadi sebelum pengumuman Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo Subianto juga telah mengumumkan daftar menteri ataupun kepala badan di Kabinet Merah Putih. Terdapat 53 jabatan yang ada dalam Kabinet Merah Putih. Dan setelah mengumumkan siapa saja menteri maupun kepala badan
yang ada di Kabinet Merah Putih. Kemudian Prabowo Subianto didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka dan juga Sufmi Dasko Ahmad mengumumkan susunan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dan tadi dinyatakan oleh Prabowo Subianto besok hari Senin 21 Oktober 2024 Prabowo akan melantik para menteri, menteri koordinator dan juga kepala Badan Kabinet Merah Putih pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pada siang harinya akan dilanjutkan dengan pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Dan ada 8 menteri koordinator dalam Kabinet Merah Putih. Kemudian ada 5 instansi yang setingkat menteri dan sisanya adalah menteri Kabinet Merah Putih. Setidaknya saat ini ada 48 kementerian di Kabinet Merah Putih. Ada beberapa kementerian baru seperti Menko Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan, kemudian ada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Sebelumnya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dijabat oleh Pratikno. Kemudian juga ada Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Pangan yang juga baru dijabat oleh Zulkifli Hasan. Kemudian Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ini juga jabatan atau kementerian yang baru dijabat oleh Yusril Ihza Mahendra. Kemudian ada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan diisi oleh Budi Gunawan. Kemudian beberapa menteri dari pemerintahan Joko Widodo yang tetap kembali menjabat di pemerintahan Prabowo Subianto seperti Tito Karnavian yang tetap menjabat sebagai Mendagri, ada Sri Mulyani yang tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan, kemudian juga ada Budi Gunadi Sadikin yang tetap menjabat sebagai Menteri Kesehatan, ada juga Erick Thohir yang tetap menjabat sebagai Menteri BUMN. Kemudian ada juga Dito Aryo Tejo yang masih juga menjabat sebagai Menpora. Dari beberapa kementerian yang tadi saya sebutkan bahwa ada juga kementerian tidak sedikit bahkan ya, kementerian-kementerian baru di era pemerintahan Prabowo Subianto. Seperti tadinya Kementerian Hukum dan HAM ini dijadikan satu, namun saat ini dipecah bahkan menjadi 3 ya. Ada Menteri Hukum yang dijabat Supratman Andi Atgas dan juga ada Menteri HAM dijabat oleh Natalius Pigai dan juga Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang tadinya ada di bawah Kemenkumham sekarang dipecah sendiri menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dijabat oleh Agus Andrianto. Kemudian Kemendikbud ini juga dipecah menjadi 3. Ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dijabat oleh Abdul Muti. Kemudian Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dijabat oleh Satrio Sumantri Brojonegoro dan juga Menteri Kebudayaan dijabat oleh Fadlizon. Untuk Menteri Sosial tetap berdiri sendiri dijabat oleh Saifullah Yusuf. Kemudian ada juga Menteri Ketenagakerjaan dijabat oleh Yasirli. Kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Kepala BPN TKI. Ini juga dipisah sendiri saat ini dijabat oleh Abdul Qadir Karding. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Dodi Hanggodo. Kemudian ada kementerian baru yaitu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dijabat oleh Marwar Sirait.
Terima kasih Anda telah menyaksikan CNN Indonesia Live Event pengumuman Menteri Kabinet Prabowo Gibran in association with Dan dengan usainya pengumuman menteri dan juga wakil menteri Kabinet Merah Putih yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga didampingi Sufmi Dasko Ahmad, berakhir pula CNN Indonesia The World Tonight pada malam hari ini. Saya Syazawi Sastro undur diri, selamat malam, sampai jumpa.